Saya setuju sama banyak reviewer handphone yang bilang kalau iPhone 17 base model ini adalah iPhone paling menarik yang bisa kita beli di tahun 2025 ini atau sejak perilisan iPhone 17 series di tahun 2025 ini. Kenapa? Karena iPhone akhirnya ngasih banyak upgrade ke iPhone seri base modelnya. Kalau dulu iPhone base model itu banyak yang dikurangin, banyak yang dipangkas, kali ini iPhone kayak ngasih standar baru nih buat lini iPhone-nya. Jadi udah nggak pelit lagi dan ini adalah hal bagus dan saya bisa bilang iPhone 17 ini adalah iPhone paling menarik buat dibeli tahun ini. Kenapa? Simak video lengkapnya berikut ini. Di awal, saya mau langsung ke pokok pembahasan apa aja sih yang di-upgrade sama Apple di series iPhone 17 yang base model ini. Upgrade paling impresif buat saya ada di sisi layar. Layar iPhone 17 base model ini udah dikasih refresh rate 120Hz, yang brandingan Apple disebut sebagai ProMotion. Apple udah nggak pelit lagi soal spesifikasi hardware. Di series 17 kali ini, Apple udah ngasih standar baru ke semua lini iPhone-nya. Kalau iPhone 2 ya wajib 120Hz, wajib ProMotion, udah nggak dikasih kompromi lagi. Good job Apple. Gak cuma soal fitur promotionnya, secara tampilan, bezel layar dari iPhone 17 base model ini juga semakin tipis. Karena dia ada peningkatan ukuran layar menjadi ke 6,3 inci. Dan ukuran layar ini sama dengan layar yang ada di iPhone 16 Pro yang udah rilis tahun lalu. Jadi rasanya kayak mindahin layar iPhone 16 Pro ke 17 base model tahun ini. Gak cuma itu, Apple sekarang ngasih lebih dengan adanya fitur anti-reflective coating di layar semua lini iPhone 17 terbaru ini. Meski bukan jadi panel layar yang paling bagus dalam meredam refleksi, tapi perbedaan dibanding seri sebelumnya dalam hal reflektif ini terasa cukup berpengaruh. Dan terasa semakin nyaman dalam melihat layar iPhone 17 ini, terutama dalam kondisi outdoor. Peak brightness dari iPhone 17 base model ini juga ditingkatin sama Apple menjadi up to 3000 nits. Sebenarnya di seri sebelumnya juga udah aman banget buat dipandang di bawah sinar matahari, dan di-upgrade sama Apple ini jadi makin nyaman lagi kalau dipakai di outdoor. Saya bisa bilang peningkatan di sisi layar dari iPhone 17 base model ini adalah peningkatan yang paling signifikan. Dan buat saya, ini menjadi starting point buat Apple kalau standar untuk hardware layar ponsel itu ya harus seperti ini. Dia ada lagi layar 60Hz, bezel tebal, dan layar yang sangat reflektif. Kita bergeser ke chipset. Meskipun menggunakan chipset Apple A19 dan gak ada embel-embel Pro di sana, tapi secara performa itu masih sangat bagus dan sangat nyaman buat dipakai sama kebanyakan orang. Bahkan buat urusan gaming, bahkan editing video, ini rasanya udah sangat nyaman. Dan untuk angka benchmarknya juga nggak malu-maluin. Jadi iPhone 17 ini tuh saya rasa udah sangat cukup sih buat kebanyakan orang. Buat kebutuhan casual harian seperti chatting, sosial media, bikin konten udah merem lah. Kalau mau diajak ngegas, gaming juga udah aman banget. Meski hadir dengan 8GB RAM, tapi apalah arti RAM buat brand yang punya logo Apple tergigit ini. Semua orang udah tahu lah ya soal hal ini. Fun fact, ternyata secara skor benchmark dia lebih tinggi dibanding chipset A18 Pro yang rilis di tahun lalu. Meski nggak ada embel-embel Pro di chipsetnya, ternyata chipset terbaru Apple ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan yang paling menarik dan udah jadi standar Apple di tahun ini adalah minimum storage yang dibawanya sekarang start from 256GB. Udah nggak ada lagi kapasitas 128GB. Jadi makin sesuai nih sama kebutuhan orang. Gak akan ada lagi yang handphonenya ngap karena kehabisan storage. Good job Apple. Kalau bahas kamera, ada peningkatan di lensa ultrawide-nya. Sekarang dia menggunakan resolusi 48 megapiksel yang dimana ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dan ini udah setara nih sama yang seri Pro-nya. Jadi untuk hasil foto dan video dari lensa ultrawide-nya tuh udah bagus banget. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain.
chemistry, your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh. Oke, ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera belakang atau kamera utama dari iPhone 17 base model. Ini direkam menggunakan resolusi di 4K 60 fps. Bagaimana stabilisasinya, bagaimana kualitasnya, dan background-nya juga gimana. Ini sore ya, jadi awannya bagus. Kita coba ganti lensa. Ini ultra wide-nya 1x, 2x. Gimana hasilnya? Silahkan dinilai sendiri. Untuk kamera depannya, ini adalah upgrade yang paling signifikan yang bisa saya bilang yang hadir di iPhone 17 series. Karena sekarang dia udah pakai sensor yang square, jadi bisa lebih fleksibel nih, mau dipakai untuk format portrait maupun landscape. Selain itu resolusi juga dinaikin dari yang tadinya 12 megapiksel ke 18 megapiksel yang otomatis secara hasil juga jauh lebih bagus dan lebih menarik lagi dibanding dengan seri sebelumnya. Dan ini nggak pelit-pelit, semua lini iPhone 17 kebagian, bahkan yang base model juga dapat. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Sedangkan untuk kamera depannya dia bisa 4K 60 fps juga dan hasilnya bagus, stabil, udah autofocus juga. Dan untuk iPhone 17 base model saya rasa hasilnya oke sih. Bagaimana menurut kalian? Dan mic-nya juga lumayan. Nah, salah satu fitur yang ada di iPhone 17 baik itu yang base model ataupun yang Pro itu adalah adanya fitur dual video, dan ini adalah hasilnya bagaimana kualitasnya. Dan kita bisa pindahin layarnya di sebelah mana, saya nggak bisa di resize ya. Dan ini rekamannya di 4K 60 fps juga. Dan untuk kamera belakangnya bisa kita ganti juga ke ultra wide ataupun ke 2 kali. Hasilnya gimana? Silahkan dinilai sendiri. Dan mic-nya seperti ini, bagus juga. Oke. Untuk desain ini saya bahas di akhir karena yang secara desain gak ada beda dengan generasi sebelumnya, yaitu iPhone 16 base model. Yang membedakan paling cuma varian warnanya aja. Saya bisa simpulkan kalau iPhone 17 base model ini tuh benar-benar ya handphone yang paling worth it lah di tahun 2025 ini. Kenapa? Dengan harganya resmi di Indonesia itu 17.250.000 dan kita bisa hemat hingga 5 juta lebih ya dibandingkan dengan beli yang seri Pro-nya. Ya saya rasa ini menarik banget karena yang Pro itu kelebihannya cuma di lensa telefoto, dan memang lensa telefotonya nggak bisa saya bohong juga kalau lensanya itu bagus banget, kalau hasil dari foto di telefotonya itu bagus banget. Tapi saya rasa iPhone 17 base model ini tuh seperti udah cukup lah buat kebanyakan orang. Buat user yang memang basic-basic aja, buat yang casual aja, itu tuh udah lebih dari cukup lah. Dan dengan upgrade yang dikasih terutama di bagian layar dan juga di bagian kamera yang pastinya juga ada peningkatan tadi juga di kamera depan. Ini tuh seperti udah nggak ada gap lagi antara si Pro dan si base model, dan ini adalah hal bagus buat Apple dan saya sangat salut dengan Apple. Terima kasih dan semoga Apple bisa mempertahankan ini ya. Jadi udah nggak pelit lagi buat base modelnya, tapi sudah memberikan standar yang bagus buat seluruh lini iPhone-nya. Dan untuk ketahanan baterai saya juga suka banget, buat speakers juga bagus banget. Jadi saya rasa iPhone 17 ini sangat recommended. Kalau dibandingin sama Pro yang harus bayar 5 juta, saya sih mendingan ambil 17 base model aja. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa kamu butuh lensa telefoto dan kamu butuh fitur-fitur fotografi profesional seperti lock, ya mungkin Pro bisa jadi pilihan tetap ya. Tapi juga jangan lupa buat lirik iPhone 16 Pro series karena dengan harga yang lebih murah juga kamu bisa dapat fitur-fitur yang menarik juga gitu. Jadi
agak membingungkan nih untuk pilih handphone iPhone di tahun 2025 ini semenjak dia ngerilis iPhone 17 series. Oke, itu aja pengalaman saya bareng iPhone 17. Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar bagaimana pendapat kamu soal iPhone 17 base model ini, apakah recommended atau enggak? Atau kamu punya pendapat lain nih, atau lebih baik 17 Pro sekalian atau Pro Max atau mungkin 16 Pro? Silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga saya udah taruh link pembeliannya di kolom deskripsi, jangan lupa dicek untuk aksesoris dan juga untuk iPhone 17 base model ini, jadi kamu bisa beli langsung di link deskripsi yang udah saya tulis di bawah. Akhirnya Arifin pamit, terima kasih buat kamu yang nonton video dari awal sampai selesai. Kita jumpa lagi di video menarik lainnya.